Nah, ini tempat anak-anak muda nongkrong tuh, ada warung-warung kopi juga di sana. Tuh kalau sore tuh view-nya cakep banget. Nah, itu menara tertinggi tuh. Saya pernah ngonten tuh di ujungnya. Menara Telkomsel. Hollywood Astor Strawberry ini ada di sebelah kanan kita. Nah, inilah kalau bangunan yang punya tuh orang kuat. Tuh, teman-teman ya. Jadi tetap kokoh berdiri. Dan ini satu-satunya bangunan megah di Jalan Raya Puncak. Di atas ini kita melintasi jembatan Separo, namanya jembatan Riung Gunung, jembatan yang menuju ke Villa Presiden Soekarno. Villanya masih ada, teman-teman. Wow, agak macet dikit sini ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengupdate kembali kondisi Jalan Raya Puncak. Tepat di hari Minggu kita mau lihat suasana Jalan Raya Puncak seperti apakah, sambil kita ngelihat tenda-tenda biru. Infonya banyak PKL mulai kembali lagi ke Jalan Raya Puncak ini pasca ditertibkan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, waktu itu saya sempat meliput di sini, teman-teman. Ini sekarang kita OTW ke atas. Nah, ini kita melintasi Gunung Mas. Nah, kenapa dibilang Gunung Mas? Apakah gunungnya itu mirip kayak Pongkor yang di Bogor Barat, banyak emasnya? Nah, di dalamnya ada villa, ada tempat wisata juga, restoran juga. Nah, ini lagi one way, satu arah menuju Bandung atau Cianjur. Nah, berhentinya di sini, teman-teman. Tuh ditutup sama Dinas Perhubungan. Ini teman-teman bisa lihat, bukan macet ya, memang sedang berlaku satu arah. Nanti kita melintasi X bangunan Hibis Puncak yang ditertibkan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi 1 tahun yang lalu. Waktu pertama kali beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Widih, Herli. Guruduk. Bunyinya kayak pesawat, teman-teman. Widih, mantap. Mantap, Neng. Wadidaw. Oke, nanti kita melintasi jalur yang sangat oke untuk dilakukan foto-foto selfie. Adanya masih jauh sih di atas ya. Ini kita gas tipis-tipis di hari Minggu. Jadi seperti inilah jalur puncak. Pokoknya mantap. Nah, di depan sebelah kiri kita melintasi X bangunan Hibis Puncak yang dulu terkenal dengan julukannya wisata raksasa jalur puncak. Di era Bapak Aing semua dibongkar karena dianggap menyalahi tata ruang, teman-teman. Penyebab banjir bandang di Desa Tugu, lebih tepatnya di bawah ya. Nah, ini sudah ditanam pohon-pohon. Pohonnya juga udah cukup lumayan gede. Nggak gede-gede banget sih, karena memang baru ditanam 1 tahun yang lalu. Ini kita terus gaskan. Kita ke atas, gas tipis-tipis. Nah, ini ya, PKL ini menjamur sekarang, teman-teman ya. Dulu memang waktu awal sekitar 1,5 tahun yang lalu, pembongkaran besar-besaran PKL di jalur puncak, memang udah ada yang ngomong paling 1 tahun lagi juga pada balik gitu. Tapi nyata faktanya emang bener juga ya. Oke, teman-teman, ini kita mengarah ke arah Riung Gunung. Wadidaw, ini satu arah.
Kalau mobil memang nggak bisa turun. Kalau motor sih oke lah, masih bisa mengarah ke arah Kota Bogor. Saya coba kembali melihat kondisi terkini di Jalan Raya Puncak. Wadidaw. Ada transformer teman-teman sebelah kanan tuh. Kalau di Amerika main film, kalau di sini tuh ngamen teman-teman. Oke, ini kita bareng ya sama orang-orang yang satu tujuan sama kita, sama-sama menikmati sejuknya udara puncak setelah banyak bangunan-bangunan liar di sini ditertibkan. Walaupun sekarang sudah mulai kembali ya, pelan-pelan. Nah, ini saya coba memantau kembali seperti apakah wow, jalan santai ini kita teman-teman ya. Cukup lumayan padat di Jalan Raya Puncak, tepat di tanggal 26 April 2026 hari Minggu, jam 1 siang kita OTW di Jalan Raya Puncak. Kali ini saya riding ditemanin gadis kecil saya dan juga istri saya. Jadi kita jalan santuy. Nah, ini ya Pinus Eco Park, camping di Jalan Raya Puncak teman-teman. Oke teman-teman, kembali kita jalan santai karena cukup lumayan padat nih kendaraan yang arah naik ke atas ya. Widih, mantap teman-teman. Tuh kayak motor ninja kalian ya. Nah, ini ya tempat santai. Oke, coba kita naik lagi. Di atas ini kita melintasi jembatan Separo, namanya jembatan Riung Gunung, jembatan yang menuju ke Villa Presiden Soekarno. Villanya masih ada teman-teman. Wow, agak macet dikit sini ya. Nah, jembatan Separonya ini nih sebelah kanan dia. Riung Gunung. Villanya ada di atas ya. Nggak boleh sembarangan orang masuk teman-teman. Pejabat biasanya kalau mau melihat kondisinya, banyak tuh di channel-channel pemerintahan Bogor. Kalau orang biasa nggak akan diizinin ya. Oke, ini ditutup juga di sini sama Satpol PP. Wadidaw, ngebul cuy. Ini Marita nih ya, bis di depan. Nah, inilah ciri-ciri PKL model baru di jalur puncak, teman-teman ya. Setelah bangunan-bangunan liar di sini semua dibongkar, sekarang diganti pakai motor. Nah, ini apalagi di mobilnya. Wih, sedia sekuteng. Wadidaw. Oke, kita terus dibuat ngebul ini sama bis Marita di depan kita ini ya. Ini kayaknya kita harus nyalip ini, kalau enggak ntar kita dikebulin lagi. Sorry teman-teman, nih saya agak sedikit tarik gas karena ini mobil bis Marita nih luar biasa, iseng juga ya. Nah, ini kita coba mengarah ke arah Masjid Atta-Awun Puncak, Masjid Ikon di jalur Jalan Raya Puncak. Nah, biasanya orang-orang yang datang ke puncak kalau foto-foto di kebun teh ada di sebelah kanan sini teman-teman. Tepatnya di bawah
dekat Masjid At-Ta'awun. Nah ini ya, kebun tehnya memang cakep, hijau. Ini kayaknya kalau dilihat di atas lagi ada yang panen daun teh nih teman-teman. Nah ini sebelah kiri jalur alternatif. Kalau seandainya macet, kalian bisa lewat sini. Nah ini teman-teman, panen daun teh. Wih, mantap bang. Baru kali ini saya semenjak melintas di Jalan Raya Puncak ada yang panen daun teh. Oke, ini masih berlaku one way, satu arah menuju Cianjur dan Puncak. Nah ini dikit lagi kita melintasi Masjid At-Ta'awun, dimana sekitar 6 bulan yang lalu sempat disidak Pak Gubernur Deddy Mulyadi karena memang tampilannya agak sedikit dekil. Jadi Pak Gubernur Deddy Mulyadi memberikan bantuan 50 juta untuk dilakukan pengecatan, dan alhamdulillah sekarang udah nampak terlihat rapi dan bersih. Nah ini terlihat ya temboknya di sebelah kanan nih, tembok Masjid At-Ta'awun. Tadinya nggak kayak gini teman-teman, kusam. Nah sekarang kayak gini nih. Mohon maaf saya nggak mampir ya. Kita langsung gaskan ke arah Puncak Pas, perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Cianjur. Nah pintu masuknya lewat sini nih, sebelah kanan nih. Tuh ya. Jadi ada yang bilang waktu itu, Bang, parkir di Masjid At-Ta'awun Puncak kok mahal ya? Saya baru tahu teman-teman, Masjid At-Ta'awun dengan area parkir itu nggak ada kaitannya. Jadi Masjid At-Ta'awun sendiri, area parkir tuh dikelola oleh PT Gunung Mas, makanya mahal. Nah ini sempat hampir terjadi longsor, ini di sebelah kiri. Ini makanya ada garis. Terlihat udah turun itu ya, tanah. Oke, cukup luar biasa nih, lumayan padat ya. Jadi Puncak ini peminatnya luar biasa, keren. Walaupun sejumlah bangunan-bangunan liar atau PKL sudah dibongkar, tapi peminatnya tidak mengurangi ingin warawiri di jalur Puncak, terutama weekend ini. Ini kita melintasi kampung kecil Naringgul. Saya menyebutnya kampung tertinggi di Jalan Raya Puncak teman-teman. Nah kampungnya ada di sebelah kanan sini ya. Dulunya kampung ini sebagai karyawan pemetik daun teh. Nah inilah dibuatlah kampung kecil di Jalan Raya Puncak, namanya Kampung Naringgul. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat bangli-bangli yang ada di atas ini. Bukan bangli ya, kalau bangli itu kan bangunan liar, PKL liar. Kalau bangli malah sudah dibongkar kemarin. Tapi cikal bakal awalnya pakai motor dulu, dilihat dulu 1 tahun, wih aman nih, mulai itu nanti mendirikan bangunan-bangunan. Biasanya sih seperti itu teman-teman ya. Oke, ini cuaca alhamdulillah jam 1 siang cukup lumayan cerah, matahari bersinar dengan cukup lumayan terang, langit tampak biru. Nah berawal mulainya tuh dari tenda-tenda biru kayak gini, lama-lama waduh menjamur. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, nih ini cikal bakal semua nih, cikal bakal berdirinya bangunan liar. Jadi berawal dari tenda biru. Oke, kita naik lagi ke atas. Nanti saya closingnya di Puncak Pas, dimana Puncak Pas tempat yang sangat primadona akhir-akhir ini semenjak PKL di jalur Puncak ditertibkan. Tapi infonya, tapi ini baru kabar-kabar isu aja ya. Katanya nanti di jalur Puncak Cianjur, terutama yang di Ciloto,
ada kabar ingin ditertibkan juga teman-teman. Nah ini ya, di sini mulai banyak nih menjamur. Tuh ya, yang mau ngopi, mau makan bakso, Indomie. Nah ini teman-teman ya, tenda biru tuh, bangku-bangku udah mulai disediakan banyak. Kali ini saya nggak nerbangin drone, kita gas tipis-tipis saja. Mohon maaf teman-teman. Mariba, Resto dan Garden. Ini kalau teman-teman misalnya mau ke Telaga Saat, ini ada di sebelah kiri pintu masuknya, maupun Telaga Warna di Jalan Raya Puncak. Nah, pintu masuknya di sini teman-teman. Ini ada perempuan tuh berdiri pakai motor di atas dekat motor itu ya. Nah, itulah jalan yang mau masuk ke Telaga Saat. Oke, kita naik lagi. Kita mengarah ke arah bangunan Liwet Asep Strawberry, salah satu bangunan termegah untuk saat ini di Jalan Raya Puncak. Karena keberadaan Liwet Asep Strawberry sebenarnya berbarengan dengan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Raya Puncak waktu 1,5 tahun yang lalu. Tapi kita nggak tahu entah kenapa, sempat di demo juga waktu itu dengan warga-warga Bangli di sini, karena satu-satu bangun yang tidak tersentuh pembongkaran teman-teman. Nah, Liwet Asep Strawberry ini ada di sebelah kanan kita. Nah, inilah kalau bangunan yang punya tuh orang kuat tuh teman-teman ya. Jadi tetap kokoh berdiri, dan ini satu-satunya bangunan megah di Jalan Raya Puncak. Selebihnya mah cuman tenda biru. Oke, ini kita naik lagi ke atas mengarah ke arah perbatasan. Kita melintasi X, tempat nongkrong yang paling fenomenal, namanya Warpat. Nggak tahu nanti Warpat akan dijadikan apa teman-teman. Tapi pasca penertiban 1,5 tahun yang lalu, Warpat belum ada informasi akan dilakukan pembangunan apa gitu. Dulu ini tempat kopi legend. Nah ini ya, Warpat nih, tuh yang di pagar. Wah, dulu terkenal banget teman-teman. Oke, alhamdulillah dari bawah kita udah sampai di puncak paling atas. Ini namanya Puncak Pas, dimana keberadaan Puncak Pas ini menjadi perbatasan Kabupaten Cianjur dan Bogor teman-teman. Nah ini nih, saya coba berhenti sebentar di sini ya. Kita lihat, kayaknya aduhai banget gunung teman-teman tuh. Nah ini tempat anak-anak muda nongkrong tuh, ada warung-warung kopi juga di sana. Tuh kalau sore tuh view-nya cakep banget. Nah itu menara tertinggi tuh, saya pernah ngonten tuh di ujung Menara Telkomsel. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Alhamdulillah saya mengupdate kembali kondisi terkini di Jalan Raya Puncak, tepat di hari Minggu tanggal 26 April. Ini kita langsung gaskeun mengarah ke arah Cipanas, Cianjur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.